Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Cindy Rara, peserta Latsar CPNS tahun 2022, angkatan ke-11 dari Kabupaten Mamuju. Saya akan memaparkan role model terkait sikap perilaku bela negara di tempat saya bekerja. Sebelum memulai diskusi bersama role model terkait sikap perilaku bela negara, izinkan saya memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Beliau adalah Dr. Maya Angela Lisal, lahir di Ujung Pandang 7 Maret 1989, sekarang sebagai dokter PNS di Puskesmas Beru-Beru sejak tahun 2019 dan sebagai dokter di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Mitra. Jabatan beliau di Puskesmas Beru-Beru adalah sebagai dokter umum ahli pertama, sebagai PJ Poli Umum, sebagai ketua Pokja UKP, dan sebagai vaksinator. Di tempat kerja yang saya jadikan role model itu adalah Dr. Maya. Kenapa? Karena dari beberapa pegawai negeri sipil yang saya lihat di tempat kerja, Dr. Maya itu hampir memenuhi semua indikator dari nilai dasar bela negara, Dok. Makanya tadi kita sudah buat video, Dok, yang memperlihatkan bagaimana Dr. Maya di tempat kerja menerapkan nilai-nilai dasar dari bela negara, Dok. Yang pertama tadi itu, Dok, ada cinta tanah air, Dok. Yang pertama itu ada menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh wilayah Indonesia. Tadi saya lihat Dr. Maya dalam sehari-hari di tempat kerja betul-betul menjaga kebersihan, baik itu kebersihan diri maupun kebersihan tempat kerja. Mungkin ada, Dok, juga yang kita mau tambahkan, Dok, dalam keseharian yang patut saya contoh sebagai bentuk dari cinta tanah air, Dok. Ya, selain menjaga kebersihan di sekeliling kita, di tempat kerja kita, salah satu indikator cinta tanah air menurut saya juga kita menggunakan barang-barang produk hasil barang Indonesia. Sebagai ASN, kita setiap hari Kamis kan menggunakan batik yang merupakan produk asli bangsa Indonesia. Itu juga bisa menjadi salah satu nilai-nilai yang dapat kita terapkan di keseharian kita sebagai ASN. Siap, Dok. Oke, terima kasih, Dok. Kontrol, aktifah jangan terlalu banyak lu, jajan sembarangan ya, jangan terlalu main-main sembarangan di luar supaya kita ada luka-luka. Bu, nanti obatnya ambil duluan ya. Silakan ambil. Terima kasih. Di video kedua tadi itu ada kita memvideokan Dr. Maya sedang melakukan pekerjaannya sebagai ASN dan sebagai dokter di puskesmas, yaitu melayani pasien di poli. Kalau dari materi yang dibawakan tadi, dia masuk ke dalam nilai bela negara, sadar berbangsa dan bernegara. Jadi di situ Dr. Maya saya lihat sudah mempraktekkan cara berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya, Dok. Kemudian, Dok, di sini juga ada nilai lain lagi ternyata, Dok, berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi. Kita ini, Dok, dokter memang semuanya wajib, Dok, untuk masuk dalam ID atau bagaimana, Dok? Iya, kita memang sebagai dokter sebenarnya wajib terdaftar dan aktif dalam organisasi profesi kita, karena itu juga merupakan salah satu, ada beberapa kode etik yang harus kita ikuti dalam profesi kita.
dan dalam kehidupan sebagai ASN itu juga dapat diaplikasikan dalam memberikan sesuatu yang terbaik bagi bangsa dan negara dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan profesi kita. Oh iya, berarti itu salah satu pentingnya Dok Di masuk dalam organisasi profesi. Ya, kenapa? Oh ya, silahkan. Ya. Nggak turun ya. Di video ketiga Dok, tadi itu ada Dokter Maya sedang melakukan pemeriksaan di poli, terus salah satu pegawai perawat poli itu minta izin Dok untuk melakukan sholat. Di situ saya lihat dokter juga sudah menerapkan salah satu indikator dari nilai ketiga, yaitu setia pada Pancasila. Dokter menerapkan nilai-nilai Pancasila, yaitu membiarkan atau memberikan tempat dan waktu untuk pegawai tersebut melaksanakan kewajibannya dalam beragama. Kemudian Dok, bagaimana kira-kira dalam keseharian Dok sebagai seorang dokter untuk melihat pasien yang mungkin berbeda ras, berbeda suku, yang memeriksakan diri ke dokter? Apakah ada perbedaan sikap dalam melayani atau seperti apa Dok? Ya itu kan memang sebagai dokter maupun sebagai ASN kita harus paham nilai-nilai Pancasila. Kita itu di negara Indonesia berbagai macam suku, ras dan maupun agama. Kita tidak boleh membeda-bedakan ataupun memilih-milih pasien yang mana yang mau kita tangani dan kita obati. Kita harus tetap melayani semuanya dengan sama tanpa membeda-bedakannya. Video keempat tadi saya lihat di situ dokter sementara membimbing atau sedang mengarahkan beberapa pegawai Dok. Itu kira-kira terkait apa itu Dok yang kita lakukan sampai pulang terlambat gitu Dok? Kalau yang itu terkait dengan akreditasi puskesmas. Dalam rangka akreditasi puskesmas itu untuk meningkatkan pelayanan di puskesmas supaya pelayanan puskesmas menjadi pelayanan yang prima. Itu sebenarnya memang tugas-tugas itu memang di luar dari butir-butir kegiatan kita sebagai dokter ASN, tapi itu memang harus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di puskesmas demi memberikan pelayanan yang lebih baik ke masyarakat. Iya betul. Walaupun memang waktunya itu di luar dari, kadang-kadang waktunya di luar dari jam kerja, sebenarnya bukan termasuk di butir kegiatan, tapi itu harus dilakukan untuk kemajuan puskesmas. Ya, dan saya rasa hal itu tidak akan sia-sia karena kalau pelayanan puskesmas meningkat, masyarakat pasti akan menjadi puas juga. Betul sekali Dok, berarti itu sudah masuk dalam nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara, karena Dokter Maya sudah menyempatkan mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya bahkan di luar tugas sebagai dokter, tapi Dokter Maya tetap mengorbankan semua hal tersebut untuk kemajuan puskesmas. Minum Dok. Di video kelima, di situ bahkan di puskesmas juga sendiri saya lihat Dokter Maya betul-betul menjaga kesehatannya. Saya lihat memang Dokter Maya itu dalam segi minuman atau makanan itu betul-betul tidak sembarangan. Jadi mungkin kalau saya lihat dokter kalau makan sesuatu itu dipikirkan dulu ini dari mana bahannya, terus ingredientsnya apa saja. Terus saya dengar-dengar juga dokter rajin olahraga Dok. Jadi itu semua sebenarnya dokter sedang mempersiapkan
diri, nomor satu itu fisik, agar memiliki kemampuan awal bela negara. Jadi sampai sekarang dokter masih sering olahraga, Dok? Kalau sampai sekarang masih tetap berolahraga yang teratur. Eh, kita ini kan mau mengobati orang yang sakit, jadi sebaiknya pasti kita yang sehat duluan. Bagaimana caranya kita mau mengobati orang yang sakit kalau kita tidak sehat? Jadi memang kita yang harus menjaga diri kita agar tetap sehat supaya dapat memberikan juga pelayanan kepada orang-orang. Dan saya rasa kita memang juga selalu harus bersyukur karena bersyukur kepada Tuhan karena selama ini kesehatan kita dijaga dengan baik, dapat melalui memberikan pelayanan selama masa pandemi yang cukup berat ini dengan baik. Kesehatan kita selama masa pandemi ini juga masih bisa dijaga dengan baik dan bisa tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Siap, Dok. Oke. Dok, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, Dok. Kiranya semoga saya juga nanti ketika sudah menjadi PNS bisa mencontoh semua yang baik-baik dari dokter, Dok. Semoga. Iya, amin. Ya. Ya. Terima Amin. kasih banyak, Dok. Ya, Iya, selamat Dok. siang. Selamat siang.